Jenderal AS dan Letkol Inggris di Azovstal menyerah tanpa syarat. Kini pabrik total dikuasai Rusia. Seorang Jenderal Erik Allison dari AS, Letnan Kolonel John Bailey dari Inggris, dan 4 instruktur NATO menyerah tanpa syarat di pabrik Azovstal, Mariupol, Ukraina. Hal ini menyusul kawasan pabrik baja itu telah dibebaskan Rusia per Jumat 20 Mei 2022 atau Sabtu 21 Mei 2022 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari tribunnews.com, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pembebasan pabrik baja itu. Diungkapkan setidaknya ada sebanyak 2.400 tentara dan militan meletakkan senjata. Lantas mereka menyerahkan diri tanpa syarat, termasuk Jenderal Erik Allison, perwira bintang 4 AS. Ada juga Letnan Kolonel John Bailey dari Inggris dan 4 instruktur NATO. Dari pihak AS belum mengonfirmasi terkait keadaan Allison. Namun beredar foto Allison mengenakan seragam tempur dan topi militer Ukraina. Tampak wajahnya kurus berjalan menunduk. Bersama tentara Ukraina lainnya, ia berjalan di belakang prajurit Rusia bersenjata yang di rompi anti pelurunya dipasangi simbol Z. Selain itu, Komandan Brigade 36 Marinir Ukraina Sergei Volinsky juga menyerah. Kini nasibnya masih ditahan pasukan Rusia. Tak hanya itu, ada 2 pemimpin Brigade Neo-Nazi Azov di Mariupol, Denis Prokopenko atau Radis, sebagai komandan batalion, juga sudah diamankan. Prokopenko ditahan bersama wakilnya Svyatoslav Paslam atau Kalina. Mereka dibawa menggunakan kendaraan lapis baja pasukan Rusia, lantas dipindahkan ke lokasi penahanan khusus. Sebagaimana informasi sebelumnya, pabrik baja itu menjadi target Rusia. Selama berminggu-minggu penyerangan ke pabrik di Mariupol itu berlangsung, hingga akhirnya semua tentara dan pejuang Ukraina menyerah dan dievakuasi oleh pasukan Rusia. Seluruh area pabrik baja Azovstal di Mariupol telah dibebaskan pasukan Rusia per Jumat 20 Mei 2022 atau Sabtu 21 Mei 2022 waktu Indonesia Barat. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pembebasan itu dan menyatakan sekurangnya 2.400 tentara dan militan meletakkan senjata dan menyerahkan diri tanpa syarat. Di antara mereka termasuk Jenderal Erik Allison, perwira bintang 4 AS, serta Letnan Kolonel John Bailey dari Inggris serta 4 instruktur NATO. Belum ada konfirmasi dan klarifikasi keberadaan Jenderal Erik Allison di Azovstal ini dari pihak AS. Dari foto yang beredar, Jenderal Erik Allison mengenakan seragam tempur dan topi militer Ukraina. Wajahnya terlihat kurus. Ia berjalan menunduk di belakang prajurit Rusia bersenjata yang di rompi anti pelurunya dipasangi simbol Z. Selain itu, Komandan Brigade 36 Marinir Ukraina, Sergei Volinsky juga telah menyerahkan diri dan kini ditahan pasukan Rusia. 2 pemimpin Brigade Neo-Nazi Azov di Mariupol, Denis Prokopenko atau Radis, sebagai komandan batalion dan wakilnya Svyatoslav Paslam atau Kalina juga sudah diamankan. Keduanya dan beberapa elit Azov dibawa menggunakan kendaraan lapis baja pasukan Rusia dan kemudian dipindahkan ke lokasi penahanan khusus. Dari video yang dibagikan Kementerian Pertahanan Rusia, sejumlah tentara dan militan yang menyerah memperlihatkan tato simbol Azov dan Nazi di tubuhnya, termasuk simbol SS dan tengkorak simbol pasukan khusus Waffen SS Jerman yang populer di Perang Dunia II. Terkait keberadaan Jenderal Erik Allison di Azovstal, belum diketahui pasti ia bertindak secara pribadi atau menjalankan tugas rahasia lembaga negara. Data di Wikipedia, Erik Tar Allison yang lahir 24 Januari 1952 tercatat sudah jadi pensiunan Laksamana Angkatan Laut AS. Terakhir, ia menjabat Komandan Komando Operasi Khusus ke-8 atau USOKOM dari 2 Juli 2007 hingga 8 Agustus 2011. Sebelumnya menjabat Wakil Komandan Komando Operasi Khusus dari 2003 hingga Juli 2007. Allison adalah Navy SEAL pertama berpangkat Bintang 3 dan kemudian Bintang 4. Ia perwira Angkatan Laut pertama yang menjadi Komandan Kombatan USOKOM. Dia menggantikan Jenderal Angkatan Darat Brian D. Brown pada 2007. Brown dan Allison telah bertugas bersama di kantor pusat SOKOM di Tampa, Florida selama 4 tahun. Dia pensiun dari tugas aktif pada 22 Agustus 2011 setelah lebih dari 38 tahun mengabdi. Dia menyerahkan komando SOKOM kepada Laksamana William H. M. Cherevin pada hari yang sama. Komplek pabrik baja Azovstal diblokade pasukan Rusia dari segala rute sejak 1 bulan lalu. Komplek itu jadi kubu terakhir pasukan Ukraina di Mariupol. Kelompok terakhir dari 531 militan menyerah hari ini, kata juru bicara militer Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov, dalam sebuah pernyataan. Dia menyatakan total 2.439 Nazi Azov dan prajurit Ukraina telah meletakkan senjata mereka sejak 16 Mei. Komplek Azovstal sekarang berada di bawah kendali angkatan bersenjata Rusia. Azov dan sisa-sisa pasukan reguler Ukraina mundur ke pabrik baja yang luas di pantai Mariupol
di mana mereka benar-benar dikepung pada 21 April. Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan militer untuk tidak menyerbu kompleks itu, tetapi memblokadenya agar seekor lalat pun tidak bisa masuk ke dalam. Rusia membombardir kompleks pabrik baja yang dibangun era Soviet, dan mereka memaksa para militan untuk menyerah. Namun beredar foto Alsen mengenakan seragam tempur dan topi militer Ukraina. Tampak wajahnya kurus berjalan menunduk. Bersama tentara Ukraina lainnya, ia berjalan di belakang prajurit Rusia bersenjata yang di rompi anti pelurunya dipasangi simbol Z. Selain itu, Komandan Brigade 36 Marinir Ukraina Sergei Volinsky juga menyerah. Kini nasibnya masih ditahan pasukan Rusia. Tak hanya itu, ada dua pemimpin Brigade Neo-Nazi Azov di Mariupol, Denis Prokopenko atau Radis sebagai komandan batalion juga sudah diamankan. Prokopenko ditahan bersama wakilnya Svyatoslav Paslam atau Kalina. Mereka dibawa menggunakan kendaraan lapis baja pasukan Rusia, lantas dipindahkan ke lokasi penahanan khusus. Sebagaimana informasi sebelumnya, pabrik baja itu menjadi target Rusia. Selama berminggu-minggu penyerangan ke pabrik di Mariupol itu berlangsung, hingga akhirnya semua tentara dan pejuang Ukraina menyerah dan dievakuasi oleh pasukan Rusia. Seluruh area pabrik baja Azovstal di Mariupol telah dibebaskan pasukan Rusia per Jumat 20 Mei 2022 atau Sabtu 21 Mei 2022 waktu Indonesia Barat. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pembebasan itu dan menyatakan sekurangnya 2.400 tentara dan militan meletakkan senjata dan menyerahkan diri tanpa syarat. Di antara mereka termasuk Jenderal Erik Alsen, perwira bintang 4 AS, serta Letnan Kolonel John Boyle dari Inggris serta 4 instruktur NATO. Belum ada konfirmasi dan klarifikasi keberadaan Jenderal Erik Alsen di Azovstal ini dari pihak AS. Dari foto yang beredar, Jenderal Erik Alsen mengenakan seragam tempur dan topi militer Ukraina. Wajahnya terlihat kurus. Ia berjalan menunduk di belakang prajurit Rusia bersenjata yang di rompi anti pelurunya dipasangi simbol Z. Selain itu, Komandan Brigade 36 Marinir Ukraina, Sergei Volinsky juga telah menyerahkan diri dan kini ditahan pasukan Rusia. Dua pemimpin Brigade Neo-Nazi Azov di Mariupol, Denis Prokopenko atau Radis, sebagai komandan batalion dan wakilnya Svyatoslav Paslam atau Kalina juga sudah diamankan. Keduanya dan beberapa elit Azov dibawa menggunakan kendaraan lapis baja pasukan Rusia dan kemudian dipindahkan ke lokasi penahanan khusus. Dari video yang dibagikan Kementerian Pertahanan Rusia, sejumlah tentara dan militan yang menyerah memperlihatkan tato simbol Azov dan Nazi di tubuhnya, termasuk simbol SS dan tengkorak simbol pasukan khusus Waffen-SS Jerman yang populer di Perang Dunia II. Terkait keberadaan Jenderal Erik Alsen di Azovstal, belum diketahui pasti ia bertindak secara pribadi atau menjalankan tugas rahasia lembaga negara. Data di Wikipedia, Erik Tar Alsen yang lahir 24 Januari 1952 tercatat sudah jadi pensiunan Laksamana Angkatan Laut AS.